Dikasihi Tuhan, bagaimana kabarnya? Luar biasa. Puji Tuhan, pagi hari ini mari kita bawa di hadapan Tuhan segala. Karena kita sudah meninggalkan rutinitas kita siapkan hati kita untuk bertemu dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Bahkan saya menyapa saudara yang ada di rumah. Saya yakin dan percaya, biarpun Anda di rumah, Tuhan tetap hadir menyertai saudara. Oleh sebab itu dari sini kami menyampaikan, mari kita bersatu hati di dalam doa. Haleluya. Kami mengucap syukur buat segala yang terjadi di dalam hidup kami. Kami mau berkata, terima kasih Bapa yang baik. Sebab sampai saat ini kami merasakan penyertaan-Mu. Sampai saat ini kami merasakan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, dan biarlah pagi hari ini Tuhan, kami menyerahkan segenap tubuh jiwa roh kami, untuk kami boleh datang menghadap hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, jamah setiap hati kami Tuhan. Ampuni setiap apa yang kami lakukan yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih bahwa setiap hari kami melihat hari-hari kami yang baik. Kami masih melihat kuasa-Mu, kami melihat mujizat-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidup. Sekali lagi, setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Yesus, Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya. Katakan Yesus. Yesus, Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidup. Sekali lagi katakan dengan segenap hatimu, setiap hari, setiap hari kulihat kasih-Mu. Amin. Setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Yesus, Yesus, ku cinta Kau
panggil Dia Yesus. Segala yang ada hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Hanya Yesus, Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada hanya Yesus, Yesus, Kau segala. Sekali lagi katakan, hanya Yesus. Hanya Yesus, Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku, Kau segalanya bagiku, Kau segalanya bagiku. Kebaikan-Mu Tuhan, Bapa yang baik, Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang baik. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terpujilah namamu, terpujilah namamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Setiap hari kami selalu rindu melihat kebaikan-Mu. Haleluya. Dalam hidupku, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Haleluya, Yesus, glory, Kau Bapa yang baik. Haleluya. Kira laba ya raba shana raba ya raba. Haleluya, Yesus. Kira laba raba shana raba ya raba. Kira laba raba ya raba, kira laba raba ya raba. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kau yang memberikan kami kekuatan sampai saat ini untuk kami boleh ada, kami boleh bersekutu, membawa hidup kami di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, penyertaan-Mu yang luar biasa Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan sedetik pun dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus.
Mari saya undang kita semua boleh bangkit berdiri bersama-sama. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah. Sekali lagi, Kau kuatkan, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah iman. sekali lagi, Kau kuatkan, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. panggil Dia Allah Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau beserta. Dengan iman katakan, Immanuel, Immanuel, Engkau Allah beserta. sekali lagi panggil Dia Allah Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan, amin, aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Penyertaan-Mu adalah bukti kasih setia-Mu dalam hidup kami Tuhan. Engkau Allah Immanuel bagi kami yang selalu ada bersama dengan kami. Terima kasih, segala pujian hormat hanya bagi nama Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau yang percaya bahwa Tuhan Allah Immanuel. Mari sama-sama katakan. Amin. Sekali lagi katakan, Amin. haleluya. Hari ini adalah harinya Tuhan. Saya melihat wajah yang berseri-seri. Amin. Amin. Berikan salam kiri kananmu, katakan gandol Gusti pasti selamat. Amin. Upang gandol Gusti pasti selamat. Selamat di bumi, selamat di surga. Amin. Haleluya. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti, saben dina rina wengi gandol Gusti. Mari gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti, riben dina rina wengi gandol. Sekali lagi gandol Gusti. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti, saben dina rina wengi gandol Gusti, gandol Gusti,
Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dina rina wengi gandol Gusti. Kula amung percaya, kula amung percaya ora bakal cilaka nanging uripku mulya selaminya. Atiku rasa tentrem, atiku saya seneng saben dina kula nggih gandol. Kula amung percaya, kula amung percaya ora bakal cilaka nanging uripku mulya selaminya. Atiku rasa tentrem, atiku saya seneng saben dina kula nggih gandol. Sekali lagi gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dina rina wengi gandol Gusti. Sekali lagi gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dina rina wengi gandol Gusti. Kula amung percaya ora bakal cilaka nanging uripku mulya selaminya. Atiku rasa tentrem, atiku saya seneng saben dina kula nggih nderekku saben dina. Saben dina kula nggih nderek Gusti. Saben dina kula nggih nderek Gusti. Tetep joget ya. Siji loro telu, ayo kanca padha melu. Nderek Gusti yo sing temen, 7-8 nderek Gusti aja sembrono, 10 wis cangkem. Nderek Gusti yo sing mantep. Siji loro telu, siji loro telu, ayo kanca padha melu. 4-5-6 nderek Gusti yo sing temen, 7-8 nderek Gusti aja sembrono, 10 wis cangkem. Nderek Gusti yo apa iya, apa iya tenan, apa tenan, pancen tenan. Nderek Gusti mesti slamet. Apa iya, apa iya tenan, apa tenan, merek Gusti, nderek Gusti pasti slamet. Musik saja, nderek Gusti itu pasti slamet. Amin. Walaupun susah pasti selamat. Amin. Dolit kanan kirimu, ayo nderek Gusti ya. Nah yang di belakang didolit, ayo nderek Gusti. Siji loro telu ya, sambil goyang kanan kiri. 1, 2, 3. Siji loro telu, ayo kanca padha melu. 5, 6 nderek Gusti yo sing
lagi, siji loro telu, amin. Melu nang ndi 5 6 derek Gusti yo sing temen 7 8 9 derek Gusti aja sembrono 10 wis jangkep derek Gusti yo sing mantep. Apa iya? Apa tenan? Iya pancen tenan derek Gusti mesti slamet. Apa iya? Tenan apa tenan? Iya pancen tenan derek Gusti mesti slamet. Pancen tenan derek Gusti mesti slamet. Pancen tenan derek Gusti mesti apa? Mesti slamet. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Saudara, silakan duduk kembali. Kita siapkan hati kita, namun sebelumnya saudara diberikan kesempatan untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Mari petugas persembahan, saya persilahkan. Haleluya. Mari kita bawa persembahan kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Tuhan, kami bersyukur sampai saat ini Tuhan masih memberikan kami pengharapan yang pasti di dalam Engkau, bahwa ada kepastian ketika kami ada di dalam Engkau Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, pagi hari ini kami rindu ucapan syukur kami Tuhan di tempat ini Bapa. Kami mau memberikan Tuhan persembahan bagi Engkau. Biarlah apa yang kami tabur di tempat ini boleh menjadi berkat dimanapun Engkau utus hamba-hambamu Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati setiap pekerjaan Tuhan di tempat ini. Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi. Terima kasih Tuhan, dan kami memberikan dengan ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Haleluya. Kami percaya Engkau Bapa yang mendengar setiap doa kami, setiap seruan kami. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan kami. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Mari katakan bersama-sama. Bapa, Kau mendengar
Mari saya undang kita semua boleh bangkit berdiri bersama-sama. Kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu. Sekali lagi, mengalir kuasa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu. Bapa, ku kan tenang bersamamu. Bapa, ku kan tenang bersamamu. Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hari yang Tuhan beri. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan, sehingga kami boleh ada hari ini sebagaimana kami ada. Semua karena karya kasih-Mu. Siang hari ini Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kau urapi setiap kami, Kau bukakan hati kami, supaya setiap benih firman yang ditabur ini Tuhan, boleh sungguh-sungguh berkarya dalam hidup kami, mengubahkan kehidupan kami, memberi kami jalan keluar, memberi kami satu terobosan, memberi kami kekuatan, sehingga keluar dari tempat ini kami tidak seperti saat kami datang, tapi kami menjadi orang-orang yang diubahkan oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkaryalah di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Shalom. Senang sekali saudara hari ini boleh ada di tempat ini lagi. Amin. Semuanya sehat? Amin. Pagi hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Saya memberi tema menjadi berkat. Mungkin kita sering kali dengar menjadi berkat, tapi kita mau dengar firman Tuhan bilang apa tentang ini. Kita baca di Matius 5 ayat 13 sampai 16. Tentang garam dan terang. Matius 5 ayat 13 sampai 16. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung, tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Amin. Saudara, dikatakan tentang garam. Dikatakan kita adalah garam dunia. Kita ibu-ibu di tempat ini sudah familiar sekali dengan yang namanya garam ya. Mungkin garam ini salah satu komponen di dapur yang paling murah, betul ya? Saya enggak masak saudara, tapi kayaknya garam itu paling murah. Karena enggak pernah ada orang yang ribut, hari ini garam harga berapa? Enggak ada yang kayak gitu. Kalau cabai lain. Hari ini cabai naik, cabai turun, wah itu bisa jadi masalah. Gara-gara harga cabai, menu masakan hari ini bisa berubah. Betul ya saudara? Kalau terlalu mahal gak wis, masak sing gak pedes-pedes saja, soalnya lombok larang gitu ya. Tapi garam ini enggak pernah seheboh itu masalah harga. Jadi garam ini satu komponen yang murah, mungkin seperti enggak terlalu berharga begitu. Tapi firman Tuhan mengatakan kita ini garam dunia. Artinya bagaimana? Artinya kalau satu masakan enggak dikasih garam, rasanya enggak enak. Ya kebanyakan pasti enggak enak lah, darah tinggi ya toh. Dan enggak enak di mulut juga.
Tapi barang yang kecil, yang tidak signifikan harganya, ini bisa memberi satu efek yang besar di masakan itu tadi. Belum lagi kalau mau bikin apa, ikan asin, tidak jadi ikan asin kalau tidak ada garamnya. Meskipun kecil, meskipun harganya boleh dibilang murah, tapi efeknya besar, itu garam. Dikatakan kalau garam itu menjadi tawar, dengan apa diasinkan? Tidak bisa, jadi tidak ada gunanya selain diinjak orang. Artinya kalau kita mau berfungsi menjadi garam ya benar kita harus asin. Artinya kalau kita jadi anak Tuhan berarti kita ini harus ada efeknya. Kalau tidak ada efeknya, tidak ada gunanya. Mungkin, maaf kata, tapi kasarnya begini. Kalau kita diciptakan Tuhan, dikasih waktu hidup di dunia, tapi kita tidak bisa lakukan apa yang Tuhan sudah tetapkan untuk kita lakukan semasa kita hidup. Sia-sia kita diciptakan. Seolah-olah seperti itu. Kalau ada yang tanya, loh lah kita diciptakan ini disuruh ngapain? Ya paling tidak disuruh jadi terang dan garam ini tadi saudara. Yang kedua dikatakan, kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Mungkin kalau di Indonesia ngomong kota di atas gunung itu agak susah. Tahun liburan kemarin, waktu lebaran, kebetulan ya karena anugerah Tuhan, kami sekeluarga bisa pergi ke satu negara namanya Yunani. Fotonya Yunani itu kalau di Google itu, aduh mbok api gitu ya. Saya kalau Google gitu saya tulis Santorini gitu, aduh fotonya itu bagus gitu. Kelihatan lautnya yang biru, kelihatan kota-kotanya yang di bukit. Jadi kota ini perbukitan, kotanya di bukit, langsung di sini ini pantai, laut. Jadi lautnya itu biru bersih, terus rumah-rumah ini warna putih-putih gitu. Jadi bagus. Kalau di foto, kenyataannya tidak sebagus itu saudara. Tapi ya tetap api lah ya. Kalau kita tidak lihat setiap hari itu api saudara. Kalau kita sudah lihat setiap hari itu blenger ya toh. Karena ya cuma beberapa hari ya tak omong api lah, wis api. Kalau suruh baleni lagi ya saya tidak mau. Ya bagus ya bagus, pemandangannya bagus. Kota di atas bukit itu seperti itu saudara. Jadi kalau misalnya anggap ini saudara ini laut atau pantai gitu. Karena perbukitan ini tinggi, ini kota-kota rumah-rumah di sini. Dari sana, dari jauh ini langsung kelihatan rumah-rumah gitu. Artinya enggak ketutupan apa-apa. Terang itu seperti itu. Enggak ketutupan apa-apa. Kalau kita perbukitan kita kan mungkin ngomong, oh kalau pergi ke daerah pegunungan di sini di Trawas. Tapi kalau di Indonesia kan banyak pohonnya. Kalau kita bayangkan gitu kan kita bayangkan kalau malam nyalakan lampu baru kelihatan lampunya itu tadi. Tapi kalau yang diomong kota di atas bukit itu beneran bangunannya kelihatan semua karena enggak terlihat pepohonannya, perumahan gitu. Jadi meskipun siang kelihatan. Dikatakan di sini terang itu seperti kota yang di atas bukit, tidak tersembunyi. Dan orang itu tidak menyalakan pelita, menyalakan lampu, lalu ditaruh di bawah gantang, di tempat yang tertutup, ditutupi. Tidak mungkin, tapi taruh di atas meja, taruh di atas kaki Dian. Untuk apa? Untuk sinarnya ini bisa ini loh, dilihat semua satu ruangan. Kita anak-anak Tuhan itu perlu jadi seperti itu. Mungkin saudara ngomong gini, loh, tapi aku disuruh ngapain? Loh, enggak usah ngapa-ngapain sudah. Ya lakukan yang firman Tuhan suruh itu apa tugas kita. Kalau kita jadi ibu rumah tangga ya jadi ibu rumah tangga yang sesuai firman, ya sudah lakukan itu. Itu nanti dengan sendirinya akan terjadi. Kadang-kadang kita pikirannya ruwet. Tapi Alkitab ngasih contoh itu enggak seperti yang sesuatu yang ruwet, sesuatu yang enggak bisa dicerna, mudah. Yang dibicarakan itu cuma garam yang setiap hari kita ketemu. Yang dibilang lagi jadi terang, yang setiap saat ini rasanya kita lihat. Karena kalau tidak ada terang ya gelap gulita ya, kecuali PLN mati gitu ya saudara ya. Tapi kalau sekarang PLN mati, HP-nya masing-masing menyala karena sudah habis di-charge ya toh. Selamat wis mari nge-charge lek baru lampu mati, gak ngono gak iso lapo-lapo gitu paling. Jadi terang ini juga kebutuhan. Garam ini kebutuhan.
Kenapa Tuhan memberi contoh sesuatu yang menjadi kebutuhan? Karena memang keberadaan kita, anak-anak Tuhan, itu memang dibutuhkan di dunia ini. Kadang-kadang kita para wanita itu mungkin menganggap diri kita itu, ya tapi aku kan enggak kerja, aku kan cuma ibu rumah tangga, aku kan begini, aku kan begitu. Banyak teman-teman tuh yang menganggap dirinya itu kecil, sesuatu yang kayak paling enggak inilah, enggak ngefek, enggak ada KCE, aku ada, aku enggak ada, kayaknya enggak ada yang enggak bakal ada yang merasa kehilangan. Seperti itu. Padahal hakikatnya enggak begitu. Setiap kita ini punya tugasnya masing-masing. Paling tidak, lingkup paling kecil, kita ini bisa jadi garam dan terang di rumah kita. Di rumah kita. Kalau kita terhadap suami, terhadap anak, kita berperilaku seperti yang disuruh firman Tuhan. Perkataan yang lemah lembut ada dalam mulut lidah bibirnya. Misalnya seperti itu. Kita kalau ngomong sama suami atau ngomong sama anak, enggak bentak-bentak, mungkin enggak enggak belayer-belayer gitulah saudara ya. Kalau ngomongnya belayer-belayer gitu kan orang kudu Melayu ya. Kalau kita adik ngegas, weng gitu. Anak saya, kalau saya ngomongnya gitu, sudah alon-alon minggir saudara, males. Jadi kalau ngomong sing enak, sing manis-manis. Kalau dijak ngomong yang enak-enak, semua datang. Cuman kadang-kadang mungkin saudara mikir gini loh, ngomong sing enak-enak lah, nek arek nuwakal mosok gak ditegur gini, ya ditegur. Tapi ndak diwilok-ilokno gitu. Memang mungkin kadang kita itu terbiasa dengan dulu kita dididik seperti apa, lingkungan kita seperti apa, kemudian kita seperti terbiasa dengan itu. Terus kita akan melakukan itu terhadap anak-anak kita. Jadi kalau misal saya dididik dengan keras, saya akan cenderung didik anak saya dengan keras. Lah, saya enggak tahu saudara bagaimana. Tapi ayo kalau kita ini hari ini kita sadar bahwa mungkin enggak semua yang kita terima dulu itu yang paling baik. Mungkin ada yang harus dikoreksi. Karena hari ini kita sudah ngerti firman, kita luruskan sendiri mulai kita ke anak-anak kita yang benar. Mulai dari kita ke suami kita yang benar. Mungkin kalau saya sering jumpai, bahkan ya orang Kristen kalau ngomong sama anaknya, anaknya dibentak-bentak, diilok-ilok di depan umum saudara. Kamu tuh bodoh kok gak bisa kayak gini. Anaknya itu sudah mukanya sudah enggak karuan. Iya kalau masih kecil, sudah SMP, SMA, kan sudah besar, sudah ngerti kan malu. Ada di marah-marahi, kamu tuh gak koyok itu lo bisa gini, kamu ndak bisa gini. Hai diem aja, anak saya kadang dulit saya. Mah, itu loh mah, mama denger apa gak? Lo denger, mosok mah anaknya diilok-ilok kayak gitu. Itu anak kecil saudara. Jadi dia tidak berani ngomong tuh ada tante-tante ngomong gitu ya dia dempet saya gitu tapi bisiki. Mosok mah ngomongnya kayak gitu. Terus nanti sebentar lagi bisiki lagi. Itu anak Tuhan loh mah. Poin itu tidak lupa. Kalau bukan anak Tuhan dia tidak cerita. Kalau anak Tuhan tambah ngomong. Mosok gue geran. Di belakangnya gereja teriak-teriak gitu. Nggak aku tok lo yang dengar. Ada orang-orang lain ya dengar loh di situ mah. Terus. Ya terus kami apa? Ya aku diem aja. Tapi mama tak ceritani kayak gitu loh mah. Bukan di luar gereja ya itu ya. Di dalam gereja. Saudara, mungkin kalau diceritakan gini lucu, tapi kalau kita jadi anak yang ngalami itu hal yang enggak enak. Padahal harusnya si mama ini tadi mungkin lebih bisa bijaksana ya. Mungkin anaknya salah, mungkin anaknya keliru. Ya enggak apa-apa ditegur, pelan-pelan, enggak dibentak-bentak. Itu bisa kira-kira bisa. Nanti mama yang ngelokno anak yang jawab, mama yang ngelokno lagi anak yang jawab lagi. Aduh orang lain yang denger itu risih, tapi mereka enggak risih. Mungkin sudah terbiasa. Tapi apa seperti itu yang diinginkan Tuhan untuk kita lakukan. Apakah yang seperti itu bisa dibilang menjadi garam dunia, menjadi terang dunia, apa bisa? Lah wong saudara seiman yang lain ngelihat itu bisa merasa risih, merasa ndak nyaman, ndak enak. Bisa seperti itu.
Memang mungkin sebelum kita ngajar anak kita sendiri ini yang harus banyak belajar. Iya, memang kita pasti harus banyak belajar. Belajar mengendalikan diri, mengendalikan emosi. Kalau ada hal yang tidak enak gitu rasanya mulut ini sudah kepingin nyaut gitu ya toh. Terus ditelen dulu aja saudara, nunggu sih. Saya belajar banyak tentang itu. Saya dulu tidak bermaksud tidak bermaksud marahi, tidak bermaksud mengata-ngatai, tapi punya kebiasaan kalau ada hal-hal yang bagaimana, yang rasanya tidak cocok, tidak apa. Saya ini suka ngomong gini, loh goblok kamu itu. Tidak bermaksud mengata-ngatai goblok atau bodoh atau enggak. Tapi kebiasaan, jadi saya ini refleks, saya akan ngomong, loh goblok kamu itu. Satu saat saudara, gara-gara mulut yang terlalu enteng ya toh. Saya ngomong kayak gitu sama suami saya, bayang no saudara. Saudara lah tahu modelnya Pak Hartono ya toh. Beneran saya ngomong sama dia, loh goblok kamu itu. Pas di hatinya ndak enak. Aduh saudara, saya dimarah-marahi sampai habis. Siapa sing goblok? Ya kamu tuh sing goblok. Kok enak kamu ngelok-ngelok orang goblok? Blub, 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 blub. Saya ngomong satu kalimat daerah saya sak buku saudara. Saya wis diem, kelekep. Saya dalam hati, aduh Tuhan ampuni mulutku ini memang kentengen. Saya mikir gitu. Kentengen saudara, waduh. Saya wis aduh. Saya sampai nyesel-nyesel. Lapoy kita di ngomong lagi ngapain aku ini kok ya saya kayak gitu. Tapi itu jadi satu pelajaran. Sejak itu saudara, rem saya enggak pernah blong. Kapok saya dimarah-marahi. Gara-gara satu kali itu. Akhirnya saya enggak pernah ngomong kayak gitu sama anak saya enggak pernah ngomong gitu sama suami saya, enggak pernah. Kalau saya mau mengucapkan kata-kata itu saya dengan sadar saya akan mengucapkan, tapi bukan dengan maksud kayak dengan kayak tadi keceplosan seperti itu kayak gitu. Enggak. Pelajaran yang berharga itu buat saya. Jadi kita sebagai seorang ibu kita harus ya banyak belajar. Berapa banyak anak-anak itu yang sakit hati dengan orang tua. Nggak usah ngomong sama papa, kadang-kadang sama mama juga sakit hati. Masalah apa, yang kita kadang kita enggak tahu, kita enggak sadari. Padahal kita tahu bahwa Tuhan mengajarkan kita itu untuk kita itu menjadi berkat, menjadi terang, menjadi garam. Tapi kita belum melakukan itu, kita sudah bikin sakit hati orang-orang yang di dekat kita. Itu kita lakukan. Kadang dengan sengaja. Karena hati kita gemes, dia ini bencekno atau dia ini nakal atau apa, terus kita sengaja, makanya kamu tuh mama sudah ngomong. Padahal kita enggak tahu cerita dari sisinya dia. Mungkin dia ini berusaha melakukan yang benar, dia belum bisa. Dia bukan enggak mau lakukan, dia belum bisa. Justru tugas kita ini untuk menolong dia supaya dia itu bisa. Semua anak itu pasti punya kelebihan dan punya kekurangan. Dan biasanya mereka enggak akan jauh-jauh dari kita. Enggak akan jauh-jauh dari mama sama papanya. Jadi kalau saudara ngelihat ada anak-anak yang nakal gitu, mungkin kita harus inget-inget dulu saya sama suamiku ya apa ya nakal enggak ya kira-kira ya. Saya tak inget-inget loh saudara. Sampai tak ukur, kira-kira nakalnya Kevin ambek papai dulu nakalan sopo ya. Tak ukur saudara. Jadi waktu saya sadar, tak dolit suami saya, tak omong, selamat kok, si nakalan kon timbang anakmu. Betul ya saudara, saya mikir gini, nani nakalnya kayak papai mateng aku. Sudah kayak gitu, saya wis, duh Tuhan dijauhkan dari yang kayak gitu-gitu Tuhan, wis ojo sampai. Tapi kita ini punya tanggung jawab untuk kasih contoh sama mereka. Saya kalau sama anak-anak saya cerita, papa mama dulu kayak apa? Saya ngomong, mereka sudah dewasa, sudah gede-gede. Kita enggak menyembunyikan, jadi kalau pernikahan pernah bermasalah, punya masalah ini, punya masalah itu, kita buka, kita ngomong. Iya dulu kayak gini-gini, enggak bener, memang enggak bener. Terus siapa, kok bisa gini? Mereka akan tanya, jadi kasih tahu. Kita enggak pernah nutupi hal semacam itu. Mungkin, kadang mereka kalau ngomong sama saya lebih nyaman, kalau ada papanya sungkan enggak mau tanya, itu mungkin. Tapi intinya ada salah satu yang bisa ditanyai.
Lah kalau aku gini terus aku harus siapa? Akhirnya mereka ngomong gini, wih nyari suami itu harus ya, hati-hati ya Bu, sampai keliru ya kalau loh ya makanya berdoa. Wih isa ya gini ya. Mereka itu lihat kenyataan hidup bahwa pernikahan itu enggak cuma gebiar-gebiar di pestanya gitu. Tapi setelah itu PR-mu banyak, saya ngomong gitu. Belum urusan sama mertua, belum ngurusi uangmu, belum ngurusi nanti besok-besok anakmu gini-gini. Aduh soro ya, terus nanti mesti ada yang gini, nek gitu gak usah kawin sih mah. Hatinya ciut, gak berani saudara. Saya ngomong, ya jok tuwek-tuwek, nanti naik ketuwekan ya soro nek anaknya cilik, wis wajar-wajar. Nanti Tuhan itu ngatur waktunya. Saya ngomong apa adanya. Untuk apa ya? Kenapa? Karena kalau bukan kita orang tua yang ngajarkan sama mereka mau diajari siapa? Orang lain ya mau sampai segimana. Tapi kalau kita sendiri kan kita ya sudah sama anak kita dari mereka kecil sampai mereka besar gini-gini kita kasih tahu. Next slide. Di sini ada satu pribadi, Esther. Ini satu pribadi yang luar biasa. Orang Ibrani yang ikut dalam pembuangan, lalu kedua orang tuanya meninggal. Dia diasuh sama sepupunya yang beda usianya banyak sehingga pantas jadi papanya gitu. Jadi ditulis kayak sebagai paman gitu. Namanya Mordekai, pamannya Esther. Satu waktu ada orang yang jahat namanya Haman yang mau membunuh semua orang Ibrani di daerah kekuasaannya Raja Ahasveros. Jadi ini masalah besar. Lalu Mordekai ngomong gini sama Esther. Kita baca ya, Esther 4 ayat 13 sampai 14. Maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Esther. Jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada hari ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Jadi Esther ini sebagai ratu, jati dirinya kalau dia ini orang Ibrani, itu tidak ada yang tahu. Kalau dia orang Yahudi, tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu, ditutupi, dikira dia itu ya salah satu calon ratu waktu masih dikumpulkan itu seperti yang lain. Pokoknya rakyatnya Raja Ahasveros itu. Tidak tahu kalau dia keturunan Yahudi. Kalau dia ponaannya Mordekai, dituliskan ponaan gitu ya, saudara, masih kerabat. Itu ya tidak diberitahukan. Tapi ketika ada masalah, Mordekai ini cari Esther. Kamu ojo diem aja lo ya di sana. Kamu diem-diem, mbok pikir kamu jadi ratu terus kamu tidak bakalan dibunuh. Ojo diem aja lo kamu. Coba pikiran, jangan-jangan Tuhan ini taruh kamu di posisi ratu, itu untuk nyelametno bangsamu. Ini luar biasa. Karena coba saudara bandingkan beberapa kitab. Kitab Esther ini jarang sekali mengisi seperti pengajaran seperti kitab yang lain. Tapi kitab Esther ini nyeritakan tentang sejarahnya orang Yahudi di zaman itu. Kitab ini satu hal yang penting yang menunjukkan bahwa Tuhan itu bisa pakai siapa saja, bahkan seorang wanita. Oke, kedudukannya sebagai ratu, tapi tetap seorang wanita yang ketika dia harus bertemu suaminya yang raja itu tadi, dia sampai harus berpuasa dulu. Dan dengan resiko kalau raja tidak berkenan bisa dibunuh loh. Saya bayang gini, gak kenaan jadi Esther itu ya toh. Saudara kalau ngomong Esther pikirnya saudara, wih paling ayu. Loh ya mungkin paling ayu. Tapi mau ketemu suaminya sendiri rasanya taruhan nyawa saudara. Tapi akhir kisahnya kan baik. Karena dia sungguh-sungguh berpuasa, didukung sama orang Yahudi segitu banyak. Akhirnya permasalahan itu selesai. Dan orang Yahudi ini boleh membela diri sehingga boleh dibilang ini kan mestinya tragedi Holocaust yang pertama. Itu tidak terjadi. Itu mau dihabiskan di seluruh
seluruh kekuasaan Raja Ahasveros, orang Yahudinya mau dibunuh semua, tidak peduli anak-anak, tidak peduli orang tua. Tapi itu lepas, masalah itu bisa dilewati. Tuhan pakai Esther, seorang wanita, untuk menyelamatkan keberadaannya satu bangsa. Dia bisa loh tutup mata. Ya sembuh lah, gak ngerti, gak ada yang tahu kok nek aku orang Yahudi babano po. Bisa loh kayak gitu. Tapi dia enggak lakukan itu. Next slide. Kalau hari ini kita punya pekerjaan, usaha, punya keluarga, punya komunitas, punya hobi, atau apapun yang hari ini Tuhan percayakan ada di dalam tangan kita ya. Itu adalah tiang di mana terang itu ditaruh di situ. Jadi kalau kita punya komunitas apa? Komunitas masak, komunitas goes, komunitas senam, jalan pagi atau apa. Di komunitas itu, saudara ini bisa menjadi terang di situ. Di dalam keluarga, saudara bisa jadi terang. Dalam keluarga besar bisa jadi terang. Memang jadi terang itu tidak selamanya enak. Kalau jadi garam, karena tidak berharga, kadang diinjak. Diinjak orang jatuh ya tidak mungkin dikukuti, diinjak, disapu ya. Tapi kalau jadi terang kadang kita ditoding-toding. Berapa banyak saudara yang nanti kalau saudara punya prestasi sedikit ditoding-toding. Loh iku kok iso anu, loh aja iku anu. Loh kok tasnya baru. Iya ta, loh iku gak kawe ta. Bah kawe banda gak melok ngeluarno duit saudara. Lapo ngurus ya toh. Loh tapi itu terjadi kan yang seperti itu tuh. Memang resiko jadi terang itu seperti itu. Kenapa kok gitu? Lah kalau saudara tidak dilihat orang, buat apa saudara bawa terang? Jadi mulai hari ini kalau saudara komitmen, aku mau jadi terang, oke. Nanti kalau saudara ditoding orang, dirasani orang, jangan sakit hati saudara, biasa. Memang jadi terang rek. Gitu loh saudara, ya toh. Ya memang jadi terang ya sudah kayak gini resiko. Resiko ya apa? Resiko jadi terang biasa. Gitu saudara. Dikatakan kota di atas bukit, kota di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Ya mesti aja dilihat no semua orang. Ya biasa biarkan tidak apa-apa. Justru saudara perlu dilihat. Kenapa? Ya supaya orang lain ini terinspirasi. Oh kayak gitu ya. Kalau jadi anak Tuhan itu kayak gitu ya. Dipelihara sampai kayak gitunya ta. Iya dipelihara sampai segitunya. Terus akhirnya mereka akan tanya, loh kamu ke gereja mana? Kesempatan saudara, ayo ke Mahanaim. Anak saya yang ketiga barusan sekolah di Surabaya. Saya ini selama ini nyekolahkan anak paling kan waktu playgroup TK di Sidoarjo sebentar. Terus habis gitu ke Mojokerto. Kan di kota nomor 2, enggak pernah di kota besar. Nyekolahkan di kota besar ini, saya juga adaptasi saudara, rodok kaget-kaget gitu. Ada sensasi kaget-kaget gitu. Saya sudah siap-siap ngasih tahu anak saya, jangan ikut sing enggak, konco itu macem-macem, milih sing baik, bla bla bla. Yes, kayak gitulah saudara, yos mama itu ya kayak gitu, ngomong gitu. Karena anak saya perempuan ya enggak terlalu ndrawasi, wong anaknya ya enggak aneh-aneh, nurut aja, ya. 1 minggu pulang cerita saudara. Kalau anak perempuan itu mesti banyak cerita, kalau anak laki itu, ya apa kok? Ya biasa mah, ada apa kok? Gak ada apa-apa, kan gitu ya. Tapi kalau anak perempuan ceritanya banyak, temanku itu anu gini, yang ini gini, yang itu gitu. Singkat cerita, setelah beberapa minggu, dia ini ngomong bahwa dia ini seperti apa ya, seperti mau dibully. Jadi nanti dirasan-rasani, ada yang berkelompok gitu, ngerasan-ngerasani. Ada aja yang dilihat. Mulai seragamnya, mulai apanya. Jadi saya ngomong, gak ngelanggar aturan sekolah loh? Enggak, ya wis. Lah kamu gak apa-apa loh? Gak apa-apa. Anaknya cuek saudara.
Karena dia cuek, saya ya anteng ya toh. Gak popo, pengarek cuma cerita, bukan sambatan saudara, cuma cerita. Gak apa-apa mah biasa. Tapi ya gitu mah, ada ya mah. Terus gini, terus gitu. Jadi dijadiin rasan-rasan, kelompok yang ini, kelompok yang ini. Terus akhirnya dia sampai di kesimpulan ini. Ya apa terusan? Tak biar mah, lapo, tujuanku di sini lah sekolah. Sing mau rasan-rasan ya biar rasan-rasan, gak apa-apa. Biarno. Dia lo kalau perlu ya nyari aku lo sekarang. Setelah mbok biarno itu, iya mereka kan pelajarannya ndak bisa. Terus satu kelas, terus pas ada apa-apa kan, ya mereka mau tanya siapa? Ya tanya ke aku lah. Kan aku yang ngerti, aku yang pinter. Ya sudah, aku ditanyai, terus mbok ajari. Ya tak ajari saisaku, tapi ada yang gak sambung-sambung, ya wis urusane guru nih mah bukan aku. Terus saya ketawa-ketawa, saya ngomong gini, ya wis gak apa-apa dilakoni aja. Ya apa lagi, resiko jadi terang. Lah iya makanya resiko jadi terang, ya wis lah gak apa-apa wis biasa. Dia ngomong gitu saudara. Dia selalu jadi yang beda di dalam kumpulannya dia. Nanti di sekolah yang baru beda lagi. Tapi dia sampai di titik di mana ya sudah dia menerima, ya wes enggak apa-apa. Nek aku bisa bantu tak bantu, nek enggak mau tak bantu ya gak apa-apa sak karepmu, dia kayak gitu. Sudah dia cuek, selama dia urusannya dia beres ya sudah. Tapi terus pelan-pelan dapat temen seperti itu. Ya tetap ada yang suka ngatai, yang suka rasa-rasan, namanya anak perempuan ya ono ae gitu ya saudara. Tapi dia ya wes tenang-tenang guyang-guyu gitu tak. Lama-lama saya tanya, ya apa sekolah hari ini? Ya enggak apa-apa. Lu ada cerita apa? Jawabannya sudah mulai enggak ada apa-apa. Sudah di taraf bisa menerima itu sudah ceritanya dari enggak ada apa-apa mah. Sudah kayak gitu. Saya pikir ya baik juga. Daripada dia versi yang nanti nangis-nangis terus ngomong mah kayaknya salah sekolah. Wah saya tambah bosen ya toh. Jangan minta pindah sekolah, rek bayarnya wis luarang ya toh. Dia enggak, ternyata dia ya sudah mah ya sudah memang kayak gitu, gak popo. Mungkin kita orang dewasa hari ini, ibu-ibu di tempat ini, mungkin kita juga kadang perlu seperti itu. Ya gak popo dirasani ya jarno, mulut-mulutnya mereka sendiri ya sudah biarin. Mungkin kita perlu kayak gitu ya. Mungkin kita perlu kayak anak kecil yang enggak, yang enggak mikir ruwet, yang enggak dimasukkan hati, yang begitu-begitu itu cuma, apa sih sambil lalu gitu aja. Karena kita kadang-kadang kita sukanya kalau ada yang rasa-rasan gitu kan, dia pakai gigi 2 kita langsung nyalip pakai gigi 3 gitu saudara ya. Gak perlu ternyata, ya sudahlah sana biar jalan dulu nanti kita alon-alon enggak apa-apa. Pokoknya selamat sampai tujuan kan gitu, biar aja. Next. Jadi saudara, tujuan untuk kita diciptakan adalah supaya memuliakan nama Tuhan. Karena itu kita perlu jadi garam dunia, perlu jadi terang dunia. Untuk apa? Untuk orang-orang ini ngelihat, ini loh kualitas anak Tuhan itu kayak gini loh. Supaya apa? Supaya nama Tuhan yang dipermuliakan. Kadang-kadang kita ini kan lupa ya. Kita ini kalau ditanyai, loh kamu tuh mau jadi berkat apa? Oh ya supaya aku diberkati. Loh salah, kita ini diberkati dulu, baru kita ini bisa memberkati orang lain, apapun. Mau itu materi, non materi, selalu gitu. Kita ini dikasih Tuhan dulu semuanya, baru kita ini bisa jalan. Kasih, kalau kita tidak dapat kasih Kristus, bagaimana kita bisa ngasih sesama? Tidak bakal bisa. Kalau hati kita ini tidak ada kasih yang dari Tuhan, tidak bisa. Pasti kita jadi orang yang wis mbok gak ngurus kayak gitu. Tidak peduli aku, dia bisa makan, tidak bisa makan, aku tidak tahu. Tidak tahu anak Isa sekolah, gak bisa sekolah, aku gak mau. Kayak gitu. Urusannya sendiri-sendiri. Tapi kalau ada kasih Kristus, kita itu akan berbelas kasihan. Nama Tuhan itu akan dimuliakan melalui cara hidup kita yang sesuai firman. Kalau kita hidupnya sembrono, tidak memuliakan Tuhan. Kalau kita hidupnya sembrono, kita akan jadi yang dituding orang dengan omongan, orang Kristen lo modelnya kayak gitu, orang Kristen lo korupsi, orang Kristen utang gak bayar. Banyak saudara omongan kayak gitu. Saya itu paling geli telinga ini kalau dengar omongan, loh dia itu anak Tuhan loh, utang gak bayar. Waduh, saya wis diem aja.
Terus ada loh nanti yang saya ini ditanya gini, kok bisa ya orang Kristen tuh kayak gitu? Jawab apa saudara saya? Yang diomong dia utang gak bayar aja saya ya gak tahu itu siapa. Tapi dia ngomong, utang lo gak bayar, iya bilangnya pinjem. Tapi terus, aku ini ya butuh duit loh, gak dibalekno duitku. Memang orang Kristen kayak gitu tah? Kabeh orang Kristen kayak gitu tah? Saya jawab apa? Ya tak jawab gini, loh orang Kristen itu ya macamnya akeh. Ya tepaan sing model iku kayak ngono. Ndak semua seperti itu. Lah kalau seperti itu, apa nama Tuhan dipermuliakan tah? Kita belum tentu bisa memuliakan nama Tuhan, tapi kita ini sudah mencoreng nama Tuhan dengan perbuatan kita yang tidak benar. Tapi saya percaya di sini tidak seperti itulah ya toh. Kalau ada yang seperti itu ya berarti harus bertobat saudara. Dengan kita jadi berkat buat orang lain, yang nantinya akan terjadi adalah jiwa-jiwa ini akan dimenangkan. Karena itu tadi, lihat saudara jadi terang toh. Kualitas orang Kristen yang benar ini kayak gini loh. Dia ini uangnya enggak banyak, tapi dia masih bisa loh nulung orang ini. Masih bisa loh biayai uang sekolah ini. Atau dia ini punya kepedulian loh, aku pas ruwepot anu gini tak titipi nonggokno anakku ya ditonggokno. Padahal tuanggoku iku sing cuwedhek sing bolak-balik tak tolong. Gak mau nulungi aku sih ini mau loh. Lama-lama. Ya itu tadi, gereja saudara di mana gitu. Memang caranya gitu. Memang caranya begitu. Kita nurut dulu. Nurut, lakukan firman. Soal nanti Tuhan pertemukan kita dengan siapa, urusannya Tuhan. Tapi ketika kita ketemu, kita sudah siap dulu. Oh iya, aku ini harus lakukan sesuai firman. Saya enggak nyuruh saudara membagi-bagikan uang. Saya enggak nyuruh saudara, kalau ada orang pinjem uang, utang ono saudara, enggak. Kalau urusan uang saudara harus berhikmat, tanya Tuhan. Saya termasuk orang yang enggak pernah mau minjemkan uang. Mungkin sebagian akan nganggap saya, Bu Silvi ku pelit, ya terserah. Tapi kenapa, saya punya alasan kenapa saya enggak mau minjemkan uang. Karena gara-gara uang, saya bisa kehilangan teman. Kalau saya enggak pernah minjemkan uang ke si A kan tetap temenan sama saya. Kalau saya ngutangi si A, saya tahu si A enggak bakal bayar. Akhirnya setelah saya utangi, saya kan merasa punya hak nagih kan. Gak dibayar-bayar. Akhirnya dia berteman enggak sama saya? Enggak bakalan. Ya karena yang seperti itu makanya saya enggak pernah saya minjemkan uang. Kalau saya mau ngasih, saya ngasih, tapi saya enggak minjemkan uang. Karena saya enggak mau kehilangan teman. Mau dibilang jahat, enggak apa-apa. Mau dibilang pelit, ya enggak apa-apa. Tapi lebih baik seperti itu. Karena apa? Karena kalau si A enggak punya uang dan dia butuh uang, dia sama saya punya Tuhan yang sama. Minta Bapakmu yang di surga. Soal caranya Tuhan nolong yang bagaimana, lewat siapa, urusannya yang nolong. Urusannya Tuhan, bukan urusan saya. Dan bukan urusannya dia. Karena banyak anak-anak Tuhan yang ketika kesulitan uang, ya mungkin berdoa ya berdoalah. Tapi sama minta tolong kanan kiri, muka belakang. Ya ndak ngelarang. Tapi kalau akhirnya nanti terus ndak bayar itu pasti jadi masalah. Karena itu ndak memuliakan nama Tuhan. Jadi saudara, kita harus ingat yang terutama adalah kita lakukan firman. Kita lakukan firman. Dengan itu otomatis kita ini jadi garam dan terang itu tadi. Kalau sudah seperti itu, ya sudah, saudara ngikut aja. Roh Kudus bawa kemana, ngikut. Mulai pertobatan saya di tahun berapa itu saya lupa. Di sini, di gereja ini. Sampai hari ini, Tuhan itu enggak pernah ninggal. Saya bukan enggak melewati masa-masa sulit, saya ngelewati. Ketika nanti orang-orang ngomong, uang ini seret loh, kerjaan ini susah.
Kalau saya ditanya kerjaan saya, ya kadang-kadang ya susah. Tapi saya itu enggak pernah kurang. Selalu masih ada. Sampai hari ini. Sampai hari ini saya kalau ngomong, saya juga punya pergumulan keuangan, saudara paling gak percaya. Tapi sungguhan saudara, saya juga punya pergumulan keuangan. Kebutuhan saya ya banyak. Ini dan itu macam-macam. Saya nangis enggak ambek Tuhan? Nangis. Tapi saya minta tolong orang lain tak? Enggak. Saya nangis doa ambek Tuhan. Suami saya nangis doa ambek Tuhan. Anak-anak saya nangis doa ambek Tuhan. Tapi enggak pernah kita itu minta tolong orang. Buat apa? Buat apa? Dan kebutuhan itu banyak wis. Gak usah diomong saudara ya toh. Tapi Tuhan pelihara enggak? Pelihara. Sampai sekarang semua berjalan normal. Normal saudara. Normal. Sekolah ya sekolah, yang di luar negeri sekolah ya sekolah, yang sekolah di Surabaya ya sekolah di Surabaya, yang kuliah ya kuliah. Normal semua, normal. Sekarang saya tanya, apa itu bukan pemeliharaan Tuhan? Pemeliharaan Tuhan. Jadi kalau orang ngomong pemeliharaan Tuhan ajaib, ya itu ajaib. Betul ajaib. Saya juga enggak bisa nalar kok. Uangnya dari mana saya enggak bisa. Jangankan saya, suami saya yang tukang hitung, lah bapak-bapak iki lah tukang hitung. Suami saya yang tukang hitung itu sudah enggak bisa ngomong gini, aku iki gak ngerti. Ya apa carane setiap minggu itu selalu ada uang untuk bayar tukang proyek iki, tukang proyek iku, bayar kebutuhannya anak-anak, bayar ini. Ini loh, semua ono. Aku iki bahkan wis gak ngerti teko endi ae. Terus saya ngomong gini, kamu lak wis embuh gak urusane Tuhan ngono toh, saya ngomong gitu. Iya. Karena di kira-kira 1 tahun lebih, ketika kita akan memasuki masa-masa seperti ini, Tuhan itu sudah ngomong bahwa akan terjadi yang begini. Dan Tuhan cuma nyuruh kita untuk nurut, lakukan firman, karena kita pun itu juga dibentuk. Kita dibentuk supaya sesuai dengan yang Tuhan mau kayak apa. Dan diingatkan, kalau dibentuk itu enggak enak. Saya wis mbayangno gurun pasir bangsa Israel, aduh haleluya rek, saya tak pikir gitu. Ternyata suami saya ya berpikiran sama. Terus saya ngomong gini, tapi bangsa Israel itu di gurun pasir gitu. Sepatu nih gak pernah aus. Setiap hari makan mana, gak ada kerja loh kok melaku tok, wis pokoknya dikongkon melaku, saya ngomong gitu. Setiap hari makan mana, isi onok burung puyuh, sepatunya gak pernah rusak. Terus setiap dia jalan yo, siang itu ada tiang awan, malam itu ada tiang api, itu perlindungannya Tuhan, gak luar biasa ta Tuhan. Dan hal yang sama itu dilakukan untuk anak-anak Tuhan sing lain loh yo, termasuk kita. Dia nek diomongi saudara, jawabannya apa? Cuma gini, amin, amin, amin. Tapi itu memang firman, kenyataan firman itu seperti itu, Tuhan tuh kayak gitu. Jadi apapun yang saudara alami hari ini, mungkin ada yang enggak enak, enggak apa-apa saudara. Tapi Tuhan akan tetap pelihara, selama kita nurut sama Tuhan. Selama kita setia, Tuhan itu lebih dari setia. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapak terima kasih. Terima kasih untuk firman-Mu. Hamba-Mu telah selesai berkata-kata, tapi kami percaya Tuhan setiap benih firman yang ditabur ini boleh bertumbuh di tanah hati yang kami yang paling subur. Bertumbuh-tumbuh dan berbuah untuk menjadi buah-buah yang baik, yang memuliakan nama Bapa. Jadikan anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan menjadi garam, menjadi terang seperti yang Tuhan mau. Meskipun mungkin ada dari kami yang mungkin menjadi garam dan diinjak orang, seperti tidak berharga. Atau mungkin kami menjadi terang dan kami ditaruh di tempat yang tinggi, tapi kami menjadi omongan kanan kiri, menjadi tudingan sana sini, situasi yang tidak nyaman. Tapi kami percaya Engkau memberikan setiap kami yang ada di tempat ini, anak-anak-Mu yang ada di tempat ini, kekuatan yang daripada Tuhan, hikmat yang daripada Tuhan. Sehingga ibu-ibu yang ada di tempat ini, kaum wanita di tempat ini, menjadi pribadi-pribadi yang kuat, yang diberkati Tuhan, menjadi pembawa terang, menjadi pembawa damai, menjadi garam dunia, yang berkenan di hadapan Tuhan, yang memuliakan Tuhan, dan memenangkan jiwa-jiwa untuk kerajaan Allah.
Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, ibu-ibu diberkati firman Tuhan hari ini. Siap jadi terang? Nggak enak loh jadi terang itu. Ini perintah Tuhan, kita harus jadi terang, wanita-wanita Mahanaim. Nggak gampang jadi terang ya. Siap jadi terang? Jangan ngomel kalau dirasani orang ya. Jangan protes. Kita harus siap melakukan firman. Jadi terang, itu perintah Tuhan, jadilah terang ya. Supaya apa? Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bu Silvi yang sudah memberkati kita semua dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati. Ya. Kita akan berjumpa lagi di ibadah wanita bulan depan tanggal 3 Oktober ya. Nanti kita share lagi di grup. Hari ini siapa yang berulang tahun di bulan September, kami persilahkan untuk maju ke depan untuk menerima bingkisan dari Waidhof ya, kenang-kenangan, jangan dilihat harganya ya, ibu-ibu yang dikasih Tuhan. Silahkan yang berulang tahun di bulan September atau yang bulan Agustus yang belum menerima bisa maju ke depan. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ada lagi? Bu Esterlin nggak datang ya. Bu Esterlin. Yo aku yo ulang tahun. Nanti Ibu Gembala yang berdoa. Soalnya aku ulang tahun ya. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur berterima kasih karena Tuhan mengasihi ibu-ibu yang hari ini telah berulang tahun dan akan berulang tahun di bulan September. Tuhan memberkati mereka dengan kasih setiamu, dengan kekuatan seperti wanita yang diam di kaki Tuhan, seperti Maria. Tuhan, tolonglah mereka jika ada kesulitan dalam hidup mereka masing-masing. Tuhan, memulihkan kehidupan mereka, kesehatan, kekuatan dari surga Engkau limpahkan sehingga tetap menjadi ibu yang baik bagi keluarga, bagi anak, menantu dan cucu-cucu. Memberkati kesehatan suami dan juga keluarga. Dalam nama Yesus yang percaya berkata, amin, 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 amin. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita akan tutup dalam doa. Doa berkat. Nanti Ibu Gembala tutup dalam doa. Haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh besar kasih setiamu Tuhan. Buat umatmu yang kami rasakan sampai siang hari ini. Sebagai wanita, sebagai ibu, sebagai nenek, sebagai istri, begitu berat tugas kami, tanggung jawab kami. Dan kami semua harus tegak berdiri di hadapan Tuhan untuk menyelesaikan semuanya
tugas dan tanggung jawab kami. Teristimewa menjadi terang Tuhan di hari-hari yang gelap ini. Bawa kami Tuhan untuk naik ke gunung-Mu yang kudus, untuk mendapatkan Tuhan kekuatan yang baru, untuk mendekat kepadamu, untuk mendengar suara-Mu, sehingga kami mengetahui tujuan hidup kami. Kami wanita Mahanaim Tuhan, siap melakukan tugas-Mu untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Kami mengangkat kedua belah tangan kami dan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati-Mu, Tuhan melindungi-Mu, Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yang percaya bersama-sama berkata, amin, amin, amin. Ibu-ibu jangan pulang dulu, kita foto sebentar.